Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita dalam renungan malam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk setiap hal-hal baik yang sudah Tuhan kerjakan hari ini kepada kami, di mana Tuhan mengawali kami, melingkupi kami dengan perlindungan, kasih setia, berkat, dan sukacita. Bahkan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan pengetahuan bagi iman percaya kami. Kiranya kami boleh mengaplikasikannya dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada malam hari ini terambil dari Yesaya 41 ayat 8-14. Beginilah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel, hai hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih keturunan Abraham, yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan memenuhi mereka. Orang-orang yang perang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si caci Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sampai sejauh itulah pembacaan firman Tuhan kita hari ini di bawah tema janganlah takut. Kasih Allah kepada Israel begitu besar sehingga menjadikan mereka sebagai bangsa pilihan. Dan di sini jelas dapat kita lihat ayat 8-9 Allah berfirman, janganlah takut, sebab mereka mendapat berkat khusus dari Allah, ada perlindungan, kemenangan, pertolongan, kekuatan, dan pemeliharaan. Namun masalah berat yang dialami bangsa Israel sewaktu berada di pembuangan membuat mereka seakan tidak berharga, tidak punya kekuatan apapun untuk keluar dari tekanan itu. Hal itu diungkapkan Yesaya dalam gambaran Israel sebagai cacing dan ulat. Kondisi itu pun dapat terjadi pada kita. Namun bagi orang pilihan Tuhan ada hal luar biasa yang terjadi. Dalam ayat ini, dalam nats ini bisa kita lihat bagaimana bangsa Israel merasa ketakutan, merasa khawatir ketika mereka harus mengalami pembuangan. Mereka khawatir bagaimana nantinya mereka. Mereka ketakutan bagaimana nantinya mereka. Kalau kita membawa atau melihat dalam kehidupan kita sekarang ini, pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudara mengalami ketakutan, khawatir? Mungkin secara manusiawi kita mengalaminya. Dan banyak hal mungkin yang membuat kita takut, khawatir. Bagaimana mungkin dalam perjalanan kehidupan ini kita mengalami berbagai tantangan, pergumulan, cobaan. Dan dalam hal ini juga kita diajarkan bagaimana jangan takut. Sebab berapa kali Allah mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Lalu di ayat 14 lagi berkata, janganlah takut. Itulah firman Tuhan yang mengajarkan kita bagaimana jangan takut. Mungkin secara manusiawi kita takut. Banyak hal yang mungkin kita takutkan dan kita khawatirkan. Takut dan khawatir akan makanan, pakaian, pekerjaan, pendidikan, keluarga, dan lain hal sebagainya. Ada banyak yang kita khawatirkan. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah kita takutkan dan tidak pernah kita khawatirkan. Apa? Itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ada yang pernah tahu? Bahwa kita tidak pernah takut dan mengkhawatirkan dosa. Itulah kehidupan kita. Kita takut akan segalanya, kita khawatir akan segalanya, dan seperti tidak mengandalkan Tuhan.
Jika kita adalah orang-orang yang tidak takut dan khawatir akan dosa, justru sudah seharusnya kita lebih takut dan mengkhawatirkan dosa. Hiduplah seperti tanpa mengkhawatirkan dosa, tapi khawatirkanlah dosa. Khawatirkanlah hidup yang penuh dengan dosa. Dan dari hal ini juga kita bagaimana ketika Tuhan mau mengajarkan kita, jangan takut, jangan bimbang. Dalam kehidupan saat ini banyak orang-orang Kristen takut dan bimbang seakan tidak melihat cara kerja Tuhan, tidak melihat Tuhan bekerja. Percayalah bahwa itu kerjanya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Apapun prosesnya, apapun yang kita alami dan kita lakukan, Tuhan selalu ada di saat kita bekerja sama dengannya. Bahkan ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana ada seorang ibu di suatu perkampungan atau di suatu desa. Ketika dia ingin pergi, dia adalah seorang penjual kue-kue basah, dan ketika ia ingin pergi ke pasar, dia harus menaiki sebuah angkot, dan angkot ini selang 1 jam baru datang, dan dia harus bangun pagi dan dia harus pergi pagi juga. Dia harus bangun subuh dan pergi pagi. Pada saat itu ketika dia sudah mempersiapkan semua kue-kuenya untuk berjualan di pasar, dia sudah berpengharapan dan sudah menggambarkan dalam pikirannya bahwa dia akan mendapatkan banyak uang, banyak berkat, banyak rezeki. Dan ketika ia ingin berangkat, datanglah sebuah mobil atau angkot. Dia berlari untuk menuju angkot itu karena dia tidak mau ketinggalan. Namun ketika dia berlari, ada seorang pemuda bersepeda dan menabraknya. Namun saat itu dia terkena tabrakan sepeda itu, dan akhirnya kue-kue yang dia jual itu berjatuhan. Dan dia merasa marah, merasa hancur, dan dia merasa ketakutan dan merasa khawatir. Bagaimana ketika daganganku ini tidak laku? Bagaimana ketika daganganku ini tidak ada lagi? Apa yang harus kumakan? Dari mana penghasilanku? Apa yang harus aku lakukan? Dan dia dengan marahnya, dia emosi kepada si pemuda, bahkan dia tidak menerima maafnya si pemuda, padahal si pemuda tersebut sudah meminta maaf. Dia berkata-kata kasar, bahkan dia sudah tidak lagi ada semangat, dan hancurlah sudah harapannya untuk mencari rezeki. Dia sudah tidak tahu lagi bagaimana dia harus mencari rezeki dan mendapatkan uang. Namun singkat cerita, tanpa disadari, selang 3 menit kemudian, ketika dia ketinggalan angkot tersebut, ternyata angkot tersebut jatuh ke jurang dan penumpangnya semua pada tewas. Kalau kita mau melihat dalam kehidupan kita saat ini, mungkin banyak dalam kehidupan kita melihat bahwa cara kerja Tuhan itu seperti sangat menyakitkan, sangat tidak bisa kita terima dengan akal budi. Namun percayalah, apapun yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pendidikan kita, ada hal-hal yang akan indah, yang akan kita nantikan, yang akan kita lihat bahwa kita mensyukuri yang sudah Tuhan kerjakan. Sebuah pelangi tercipta dari dahsyatnya petir dan badai atau dari gelapnya awan. Tetapi ketika sudah terjadi petir dan awan gelap, akan timbul pelangi yang indah. Maka kehidupan kita juga seperti itu. Ketika kita melihat kehidupan ini seakan tidak bercahaya dan tidak berwarna, percayalah, ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, janganlah takut, jangan khawatir. Ada Tuhan yang bekerja. Kita bisa melihat bahwa cinta Tuhan itu kekal, sangat berbeda dari cinta manusia yang mudah berubah, hilang. Itulah sebabnya kita tidak perlu khawatir. Tuhan memerdulikan kita pada masa-masa apapun, pada masa sulit, masa sukacita, masa berbahagia. Percayalah, namun bagaimana kita mau menempatkan diri kita atau mau berserah kepada Tuhan. Jangan ketika kita hanya di dalam masa-masa bahagia atau sukacita kita mengandalkan Tuhan, tapi andalkanlah Tuhan dalam situasi apapun. Dari ilustrasi tadi kita bisa melihat ketika kita melihat kehidupan kita seperti sangat menyakitkan, percayalah ada hal-hal indah yang sudah Tuhan kerjakan.
bahwa itu adalah cara kerjanya tangan Tuhan, bahwa Tuhan juga turut bekerja di dalam segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah, janganlah takut, jalanilah kehidupan dengan iman percaya, dengan kekuatan, karena Tuhan melihat dan bekerja. Ketika kita mau bekerja dengan Tuhan, maka Tuhan juga bekerja dengan kita. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Maka janganlah takut, nikmatilah kehidupan, layanilah Tuhan, layanilah dengan sesama, dan nikmatilah berkat-berkat Tuhan pada saat apapun situasi kehidupan kita. Janganlah takut, tetaplah berserah dan berdoa. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, terima kasih ketika kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami tidak ketakutan ataupun khawatir menjalani kehidupan ini. Biarlah kami boleh merasakan sukacita daripada Tuhan. Seperti ketika bangsa Israel, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami juga mau sama seperti bangsa ini yang senantiasa Tuhan tolong dan Tuhan lindungi dan Tuhan jaga dan Tuhan berkati. Sehingga kami boleh melihat bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Allah, biarlah kami juga boleh beristirahat dengan damai sejahtera. Dan Tuhan yang bekerja di tengah kehidupan kami, sepanjang hari kami, sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.